Kapolri harus bersih. Dialog kita lanjutkan. Masih bersama Yunarto Wijaya dan Joni Plate. Mas Toto, ini kan menarik seperti Anda katakan bahwa agak sedikit kok ya mungkin ada perlakuan berbeda pada saat menyusun kabinet, KPK, PPATK dilibatkan pada saat justru ini pejabat publik yang menanggung masalah-masalah hukum, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini menjadi pertanyaan sebetulnya, apa sebetulnya yang terjadi kan? Ya, ini resiko seorang Jokowi yang dari awal, bahkan ketika sebelum menjadi capres pun, ketika dia menjadi wali kota, menjadi gubernur, diferensiasi seorang Jokowi adalah transparansi. Dia berbicara komitmen mengenai pemerintahan bersih karena memang beliau tidak memiliki latar belakang yang katakanlah sering dipandang orang itu beban masa lalu. Dan kemudian ketika menjadi seorang presiden, beban itu sangat berat karena ekspektasi sangat besar. Ini kalau kita bicara soal beban ini tekanan politik. Ini bukan tekanan politik. Atau kewajiban yang dipegang oleh seorang presiden. Tekanan publik yang memang itu dimiliki, yang haknya itu dimiliki oleh publik begitu. Dan yang kita lihat adalah bagaimana kemudian kompromi terjadi. Ini yang seakan-akan muncul di persepsi. Apakah politik harus mengharamkan kompromi? Tidak. Yang saya sering mengatakan kompromi itu pasti ada. Transaksi yang harus diharamkan dalam kompromi tersebut begitu. Termasuk kita tahu bahkan untuk pemilihan menteri pun tetap terjadi kompromi, tapi kemudian pada satu titik mengenai masalah status hukum, entah itu dalam konteks sudah ditetapkan atau berpotensi, Jokowi memberikan garis tebal begitu. Nah, kenapa kemudian ini berbeda begitu kan? Orang kemudian berspekulasi, komprominya berada pada wilayah yang berbeda. Nah, kita tidak bisa berspekulasi lebih lanjut. Yang lebih bisa kita lihat adalah berkaitan dengan tingkat kompromi ini adalah bagaimana reaksi dari Pak Jokowi. Apakah kemudian itu sebetulnya kita tunggu sampai sekarang kan? Iya, artinya orang akan melihat, akan berspekulasi lebih lanjut ketika Pak Jokowi sudah bereaksi. Sederhana saja. Ya, sebelum dia bereaksi, Jokowi, sekarang di publik sudah banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ada transaksi politik di sana, ada tekanan politik di sana. Kalau dari sisi ke KPK atau tidak rekomendasi ini, maka ada satu hal yang juga perlu diperhatikan. Kejaksaan Agung, KPK dan Polisian itu punya tupoksi yang sama dalam kaitan pemberantasan korupsi. Karenanya ketiga lembaga ini satu dengan lainnya harus sejajar. Tidak boleh satu superiority terhadap yang lainnya. Kalau ada yang nanti berada di bawah, maka menjadi persoalan dalam pelaksanaan tugasnya. Saya kira Presiden juga mempertimbangkan psikologi itu yang ada di pimpinan kelembagaan ini. Jaksa Agung tidak boleh berada dia inferior terhadap KPK, demikian halnya polisi tidak boleh inferior terhadap KPK. Tiga lembaga ini sejajar. Meskipun sebetulnya hak kewenangan supervisi ada di KPK sebetulnya dalam hal korupsi. Ya sama saja pada saat komisioner KPK, ya Kejaksaan Agung, Kepolisian juga tidak dimintakan pendapatnya terkait dengan mereka. Itu ke DPR juga. Sama polisi juga ke DPR kecuali Jaksa Agung yang menjadi kewenangan presiden sendiri. Ada satu sisi yang harus dijaga di dalam sinkron dan koordinasi antar lembaga ini dalam pelaksanaan tugas. Ini kan titik awal rekrutmennya. Kita nggak ngebahas soal kesananya Pak Joni, tapi saya mau bertanya, apakah DPR tidak mempertanyakan ketika Kompolnas mengajukan beberapa nama ke presiden, hanya satu yang diajukan ke DPR? Itu bukan soal yang baru tadi seperti yang disampaikan, itu bukan soal yang baru, itu soal yang biasa. Dan dalam uji publik tadi pada saat DPR memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan baik dengan visi dan misi yang menurut DPR relevan dengan kebijakan presiden, Anda tidak merasa maka bahwa itu mungkin tidak calon ditolak. yang lain juga punya visi misi yang sama baiknya bahkan lebih baik? Nah, presiden memilih orang yang dirasa cocok untuk bekerja dengannya. DPR tidak bisa mengandai-andai siapa yang cocok dengan presiden. Jadi presiden dia memilih satu dan satu dianggap cocok, tinggal diuji dia patut nggak, dia layak nggak. Yang menjadi sorotan menurut saya tetap pada titik ini sebelum paripurna dilakukan adalah sikap presiden dan sikap DPR. Masih ada sikap yang mungkin Karena bisa sebetulnya jangan sampai kemudian publik menganggap ini sudah final dan presiden sudah terjebak dalam situasi keputusan DPR. Sampai paripurna memutuskan, presiden masih memiliki hak mewakili pemerintah untuk menarik surat pencalonan tunggal. Nah, itu yang reaksi yang menurut saya akan menentukan spekulasi publik terhadap sosok Jokowi, dikaitkan dengan berbagai macam spekulasi ketika dia memajukan nama Budi Gunawan. Kalau saya kira itu betul sampai saat ini belum ada surat atau komunikasi dari presiden yang membatalkan atau mencabut usulannya. Dan itu sedang di dalam proses. Sampai besok apabila paripurna berjalan dan DPR menyetujuinya, selanjutnya terserah presiden mau melantik
atau menggantinya, mengusulkan yang baru itu adalah kewenangan presiden. Artinya ada Dan kewenangan. dari sisi Artinya ada kewenangan bagi presiden meskipun DPR sudah menyetujui. Oh iya, Budi Gunawan. kewenangannya dia melantik 1 hari, tidak melantik, mengganti itu kewenangan prerogatif presiden. Saya kira tidak ada masalah dengan Tidak itu. ada masalah. Walaupun Iya. secara psikologis menurut saya agak berbeda. Secara legal, kalau katakanlah ujungnya orang bertanya sampai level mana, sampai wilayah mana presiden bisa membatalkan pencalonan Budi Gunawan, itu ya sampai level pelantikan pun bisa dibatalkan. Ya. Tetapi secara psikologis ada hal yang berbeda. Sekarang kita berbicara mengenai bagaimana presiden mencalonkan seseorang, bahkan dalam konteks calon tunggal untuk diteruskan melalui fit and proper test. Lebih bijak, kalau betul memang buat seorang presiden status hukum itu adalah sebuah hal besar, Ya. tentu saja lebih baik itu ditarik atau dicabut suratnya Sedini mungkin. pada saat ketika belum diputuskan oleh paripurna. Oke. Sehingga kemudian yang dibaca oleh publik adalah presiden membatalkan keterpihakannya untuk memilih seseorang karena ternyata sudah memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan pada saat ketika belum disalonkan. Ya, kita punya Betul, beberapa akan nama yang tetapi, kita tampilkan. presiden juga ya tidak bisa dengan serta merta. Hukum juga mensyaratkan ada presumption of innocence. Ya saat ini baru ditetapkan sebagai tersangka, proses hukumnya sama sekali belum berjalan. Ya. Itu tidak bisa diasumsikan Tapi ini guilty atau bersalah. Tidak Betul, bisa tapi juga. bukannya ini hak prerogatif presiden. Artinya kalau presiden merasa bahwa sudah menjadi tersangka, artinya ini sudah mengkhawatirkan. Balik lagi, ini bukankah- adalah subjektivitas seorang presiden yang akan dinilai oleh publik. Ya. Presiden tentu tidak bisa ditekan ya atau dengan pendapat publik tanpa satu dasar undang-undang, dasar aturan atau kekuatan hukum yang kuat. Itu saya kira tidak bisa. Ya. Lembaga presiden juga harus dijaga kewibawaannya. Sekarang ini keputusan presiden dan apabila kita asumsikan besok itu disahkan atau disetujui oleh DPR, ya, maka selanjutnya itu ada di presiden untuk menindaklanjuti. Kalau Nasdem jelas setuju ya. Tetapi Nasdem sejauh ini tidak ada proses dan peraturan yang dilanggar. Akan tetapi kita juga melihat ini ada bahaya di antara lembaga negara. Apa ya. itu? Yaitu apa? Lembaga negara, KPK khususnya kita harapkan sebagai lembaga ujung tombaknya hukum yang sekarang terkesan ya sudah terlibat jauh ke dalam persoalan politik yang beyond otoritiknya. Ini juga dikhawatirkan. Lalu bisa juga berdampak pada apa? Fanatisme institusi. Ya. Ini nanti bisa lembaga yang satu dengan lembaga yang lain ada dendam dan saling menghancurkan dan ini buruk untuk perkembangan pemberantasan korupsi Ini yang di Indonesia sebetulnya juga. saya harapkan pada proses fit and proper test yang dilakukan oleh DPR itu bisa dijembatani. Ketika kita berbicara Komisi 3, mereka juga mitra kerja KPK termasuk. Saya sangat menyayangkan ketika proses sedemikian cepat. Fit and proper ini dengan segala hormat. Padahal punya waktu saya 20 melihat hari ya. hanya seakan-akan menjadi kosmetik politik. Sangat cepat mengambil keputusan, kita tidak lagi berbicara KIH dengan KMP. Ya. Padahal ada hal yang sangat substansial yang tadi Pak Joni sudah katakan. Kita tahulah bagaimana gap bahkan cenderung konfliktual hubungan antara kepolisian dengan kejaksaan dengan KPK. Di sini KPK seakan-akan memang seperti dianak emaskan oleh publik dalam tanda kutip begitu ya. Dan ini yang menurut saya harusnya dijembatani. Ketika kemudian ada pihak-pihak yang menyatakan KPK sudah masuk wilayah politik dengan mengambil momentum yang tidak tepat. Seharusnya ketika berbicara fit and proper test, salah satunya Komisi 3 itu bisa berkoordinasi dengan KPK, karena menyadari penetapan status hukum menjadi tersangka ini menjadi sorotan publik dan saya yakin dalam konteks menilai variabel seorang calon Kapolri itu satu hal yang sangat besar. Dan KPK itu juga mitra Komisi 3 sebetulnya. Betul, Ini tidak menjadi itu dengan hal yang mudah sulit bisa sebetulnya. dilakukan sebetulnya. Tapi satu catatan tadi pada saat fit and proper test juga kepada calon ya, Pak Budi Gunawan itu ditanyakan apabila dia terpilih bagaimana dia membangun koordinasi dengan institusi lain yang terkait, termasuk dengan KPK. Dan saya kira dia menegaskan bahwa hubungan itu harus dibangun dalam koordinasi yang saling mutual benefit ya untuk pengembangan penindakan hukum di Indonesia dengan baik. Itu ada komitmen yang kuat dari Pak Budi Gunawan. Jadi tidak ada perasaan pribadi di situ. Ini adalah visi dan program kerja yang akan dia lakukan. Artinya karena komitmen itu DPR tidak merasa untuk melihat rekam jejak Budi Gunawan. Oh tidak, rekam jejak tentu dilihat, Mas. Tapi ada satu kasus yang sekarang mengenai Budi Gunawan itu nggak perlu. Nah, terkait dengan kasus kita tetap DPR saya kira berpegang pada praduga tidak bersalah. Itu dipegang betul. Nah, terkait Bukankah dengan praduga tidak bersalah artinya juga kita harus meminta keterangan dari semuanya?
Oh ya, kita kan keterangannya dari lembaga negaranya sudah ada juga, dari Bareskrim ada. Ini bukan kecuali tidak ada sama sekali. Tertulis dari lembaga Bareskrim bahwa tidak Pak ada Budi kasus Gunawan pidana. itu tidak terdapat kasus pidana dan kekayaannya diperoleh secara wajar. Ya, Itu yang DPR disampaikan. merasa keterangan yang dari jadi persoalan Bareskrim itu sudah cukup. Yang menjadi persoalan pada saat di mana pemeriksaan oleh Bareskrim itu dulu dianggap tidak ada masalah dan kemudian pemeriksaan terhadap kasus yang sama dilakukan oleh KPK, ya, dan ditemukan ada masalah. Komunikasi dua institusi ini tidak ada. Dari sisi etika dan koordinasi kerja, saya kira lebih patut jika sebelumnya KPK menyampaikan lagi kepada Bareskrim, ini ada persoalan. Dan DPR tidak perlu menjembatani itu ya. Saat ini sudah terlanjur KPK mengumumkannya. Oke. Ya, lalu ada dua keputusan, ya, yang satu masih dalam tahap awal, yang satu sudah keputusan final tertulis. Baik, Pak yang Joni. mana yang harus dipakai? Kita Saya akan kira- sambung ini di segmen berikut.